Program Dynet merupakan salah satu program unggulan di Bias Boarding School untuk meningkatkan kecakapan siswa dalam berbahasa Inggris. Dengan teknologi Artificial Intelligence, biasa disebut AI, program Dynet Bias akan melatih kecakapan berbicara siswa dengan metode yang bersinergi dengan cara kerja otak. Program Dynet meniru cara alami anak kecil belajar bahasa ibunya, yaitu dengan mendengar dan berbicara. Siswa dilatih mendengar dan berbicara setahap demi setahap sehingga terbentuk pola berbahasa Inggris yang benar di jaringan syarafnya. Hasilnya, siswa dapat berbicara secara otomatis dengan pola bahasa Inggris yang benar, dimulai dari kalimat sederhana di awal program, bertahap meningkat ke kalimat yang lebih kompleks, hingga akhirnya fasih. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan database lebih dari 25 juta pengguna, telah terbukti secara empiris merupakan program yang efektif untuk meningkatkan kecakapan berbahasa Inggris 50% lebih cepat daripada metode yang konvensional. Dengan teknologi AI, memungkinkan program Dynet menyesuaikan dengan tingkat kemampuan setiap siswa. Pada placement test, Dynet dapat mengidentifikasi secara tepat level setiap siswa, sehingga mereka belajar pada tingkat yang paling pas bagi diri masing-masing. Dalam proses belajar, Intelligent Tutor juga membimbing selalu responsif dengan perkembangan siswa, sehingga siswa tidak akan bosan karena terlalu mudah, tidak juga frustasi karena terlalu sulit. Karena pada porsi yang pas inilah, maka latihan Dynet menjadi menyenangkan dan mengasyikkan. Untuk mengukur apakah siswa telah berlatih secara efektif, ditunjukkan dengan pencapaian Weighted Study Score atau WSS, yaitu dengan nilai minimum plus 5. Pencapaian WSS dengan range mulai dari minus 12 sampai plus 12 inilah yang menjadi tantangan bagi setiap siswa agar dapat memenuhi frekuensi, lama latihan, dan penggunaan button listen, record, and compare secara efektif. Tantangan ini juga menjadi unsur gamification bagi setiap siswa yang berlomba-lomba untuk mendapatkan WSS yang lebih tinggi, meningkatkannya, atau mempertahankannya bila situasi sekolah atau pondok sedang sibuk. Setiap tahapan proses belajar ini terukur secara akurat pada Record Manager Dynet, sehingga setiap kemajuan dapat termonitor secara akurat, tepat menggunakan standar tingkat kecakapan bahasa secara standar internasional, yaitu standar CEFR. CEFR, kepanjangan dari Common European Framework of Reference for Languages, adalah standar internasional yang menggambarkan kecakapan berbahasa seseorang. Dalam CEFR, kecakapan berbahasa ini tersusun dalam 6 tingkat, mulai dari A1, pemula, hingga C2, yaitu fasih. Dan ini terbagi dalam 3 tahapan, yaitu pembicara level dasar, level mandiri, dan yang terakhir adalah level mahir. Dengan standar CEFR ini, sertifikat Dynet diakui secara internasional dan memiliki standar kesetaraan dengan metode tes yang telah terstandarisasi seperti TOEFL, IELTS, atau ISOL. Kelebihan lainnya adalah bahwa sertifikat Dynet ini menggambarkan kecakapan berbahasa Inggris tidak hanya melalui 1 kali tes saja, tetapi bahwa juga menunjukkan bahwa siswa tersebut telah melalui proses belajar, yaitu menyelesaikan minimum 80% dari unit-unit pada level tersebut dan menyelesaikan mastery test pada unit-unit tersebut. Teknologi Artificial Intelligence ataupun Intelligent Tutor Dynet tidak akan menggantikan peran ustadz-ustadzah atau guru gitu ya. Jadi teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru. Hanya saja guru yang tidak paham teknologi dapat tergantikan oleh guru yang paham dan bisa memanfaatkan teknologi. Ustadz-ustadzah itu berperan penting dalam Dynet karena Dynet itu menggunakan metode blended learning, yaitu menggabungkan antara waktu siswa belajar secara mandiri dengan praktek bercakap-cakap dalam kelas dengan bimbingan seorang guru atau coach. Di jenjang SMP menjadwalkan latihan rutin Dynet di kelas pada setiap hari Senin dan Jumat, sedangkan jenjang SMA menjadwalkan latihan rutin pada setiap hari Jumat. Seorang coach itu juga membimbing siswa agar bisa terus meningkatkan cara belajarnya secara lebih efektif. Jadi dengan demikian siswa itu dapat mengukur kapasitas
tahapan kecakapan yang ia inginkan secara lebih pasti. Sementara itu, di pondok juga ada pendamping. Perannya juga penting karena mereka bisa memotivasi, membimbing, dan mendisiplinkan siswa agar dapat berlatih secara mandiri sesuai dengan porsi yang ditargetkan. Yang tidak kalah penting adalah peran teman untuk saling mensupport satu sama lain. Salah satu goals terdekat pembelajaran Dainet adalah siswa bisa fasih bercakap-cakap sehari-hari atau daily conversation. Jadi teman sekamar, teman sekelas, teman sekelompok itu bisa langsung berpraktek dalam percakapan sehari-hari ini dengan fun. Mereka bisa langsung mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari di program Dainet dalam keseharian mereka di asrama ataupun di sekolah. Dengan metode blended learning inilah tahapan tingkat kecakapan yang ditargetkan akan tercapai secara lebih efektif. Pada level ini, siswa dapat bercakap-cakap dengan cukup nyaman tentang diri dan hal-hal yang sehari-hari ia hadapi. Misalnya, memberi atau memahami informasi diri dan keluarga, berbelanja, atau berbicara tentang sekolah dan lingkungan sekitarnya. Ia juga sudah dapat merespons atau memberikan saran kepada orang lain. Kapan saja, di mana saja kita bisa berlatih Dainet. Seperti iklan ya. Targetnya adalah agar siswa dapat berlatih Dainet selama minimum 3-5 jam per pekan. Ini bisa tercapai dengan cara siswa membaginya, misalnya berlatih 4-5 kali per pekan, di mana satu kali itu minimal 30 menit hingga 90 menit latihannya. Dan ini dapat dilakukan baik secara online maupun offline. Bagaimana gitu ya bila tidak ada koneksi internet? Apabila siswa telah belajar online selama minimum 30 menit, maka untuk selanjutnya dia akan bisa berlatih secara online itu selama maksimal 1 pekan atau 8 jam, mana dulu yang lebih dulu tercapai, untuk kemudian kembali berlatih secara online di laptop yang telah ia gunakan sebelumnya, sehingga data tersebut dapat tersinkronisasi secara akurat pada record manager Dainet. Target hasil belajar menggunakan program Dainet Bias adalah minimum tahapan kecakapan tingkat pemula bagi siswa SMP dan tingkat mandiri bagi siswa SMA yang dibuktikan dengan sertifikat internasional Dainet yang memiliki kode unik bagi setiap siswa. Lebih detailnya, kecakapan bagi siswa yang telah menyelesaikan SMP adalah minimum level A2 pada CIFR, yaitu pewicara pemula. Siswa dapat bercakap-cakap dengan cukup nyaman tentang diri dan hal-hal yang sehari-hari ia hadapi. Ia juga sudah dapat merespons atau memberikan saran kepada orang lain. Pencapaian level A2 untuk jenjang SMP ini ditunjang dengan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas reguler akan membekali siswa agar dapat sukses lulus ASPD bahasa Inggris dengan baik. Sedangkan untuk jenjang SMA, kita mentargetkan siswanya mampu mencapai level minimum B1 pada saat selesai jenjangnya, yang setara dengan TOEFL 460, yaitu paper base, atau IBT 48. Pada level ini, siswa dengan nyaman akan dapat bercerita tentang pengalaman atau kejadian yang telah dialaminya, apa saja goal, mimpi-mimpi, cita-citanya, dan juga bisa memahami atau mempresentasikan topik-topik yang telah ia pelajari sebelumnya, atau bisa saja menjelaskan tentang film yang ia telah tonton misalnya. Dengan level minimum B1 dan ditunjang dengan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas reguler, siswa SMA Bias akan memiliki bekal yang cukup untuk meraih sukses seleksi perguruan tinggi pada UTBK Bahasa Inggris. Karena itulah goal lulusan Bias Boarding School, yaitu dapat diterima di perguruan tinggi yang favorit atau baik di dalam negeri maupun di luar negeri.